guys, selamat datang di channel bersama Yani. Hari ini saya mau bikin sosis Solo yang rasanya itu kayak boleh beli di toko kue terkenal. Teman-teman, ini nagih banget. Jangan lupa silakan like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru. Pertama, cincang daging ayam yang sudah direbus. Boleh bagian dada ataupun campur bagian paha. Sebanyak 500 gram. Di sini saya mempergunakan chopper CH200 keluaran dari Mito Chiba Elektronik. Chopper ini mempunyai mata pisau yang sangat tajam. Jadi, recommended banget untuk menghaluskan daging ayam, daging sapi, daging ikan. Kalau mau bikin bakso, ini oke banget. Satu lagi, chopper ini mempunyai mesin di bagian atas dan tentunya sudah pasti low watt. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian siapkan bumbunya. Ada bawang putih, bawang merah, kemudian garam, kaldu bubuk, serai, daun jeruk, serta santan kental. Kalau misalnya nggak mau pakai santan, boleh ditiadakan. Siapkan wajan, beri sedikit minyak goreng, tumis bawang putih dan bawang merah yang sudah dihaluskan terlebih dahulu sampai benar-benar harum dan matang. Wajan yang saya pakai namanya Emerald. Penampilannya cantik banget dan bahannya tuh kokoh. Sudah coating granit Jermani, jadi anti lengket, aman banget buat kesehatan. Teman-teman silahkan dibeli ya, keluaran dari Stand Cookware. Setelah harum, tambahkan daging ayam yang sudah dicincang kasar. Lalu tambahkan sedikit air supaya matangnya sempurna. Masukkan juga bumbu yaitu garam, kaldu bubuk, lada. Tambahkan 65 ml santan kental. Masukkan setengah sendok makan gula pasir. Teman-teman, silakan dites rasa ya. Kalau misalnya kurang asin gurih, monggo silakan ditambahkan. Terakhir, masukkan larutan tepung terigu dan air. Kurang lebih 2 sendok makan tepungnya, lalu airnya 6 sendok makan. Diaduk-aduk sampai airnya habis. Kalau dirasa sudah mateng, tidak berbau tepung mentah, itu tandanya sudah bisa dijadikan isian sosis Solo. Sekarang siapkan kulitnya. 300 gram tepung terigu cakra kembar, kemudian 30 gram tepung sagu, setengah sendok makan garam, 65 ml santan kental instan, masukkan air secara bertahap sebanyak 750 ml atau secukupnya. Kemudian tambahkan 3 butir telur, dan minyak goreng sebanyak 2 sendok makan. Lalu 27 gram susu bubuk,
Setelah adonannya diaduk, jangan lupa disaring supaya kulitnya lembut dan tidak ada yang menggumpal. Lalu kulitnya didadar menggunakan wajan anti lengket. Walaupun anti lengket, sebaiknya dioles sedikit dengan minyak goreng setiap akan mencetak. Wajan ini diameter 18 cm ya teman-teman. Kalau pinggirnya sudah matang, sudah kering, diangkat lalu disisihkan. Ambil 1 sendok makan daging ayam yang sudah dimasak, kemudian digulung ke depan. Jangan lupa siapkan lemnya yang terdiri dari tepung, terigu, dan air supaya saat digoreng kulitnya tidak mudah lepas. Sudah selesai. Untuk resep ini jadinya kurang lebih 33 buah sosis. Teman-teman, ini montok banget, isiannya banyak. Jadi kelihatannya padat dan gede-gede gitu ya. Siapkan 2 butir telur, kemudian dikocok lepas. Masukkan sosis yang sudah dibentuk ke dalam adonan telur. Lalu siapkan wajan, beri minyak goreng secukupnya. Digoreng menggunakan minyak panas, apinya sedang aja, jangan terlalu besar. Kalau mau tahu, wajan ini adalah wajan dari Stand Cookware. Namanya Onyx, diameter 30, muat banyak dan anti lengket. Tentunya keluaran dari Stand Cookware. Kalau sudah warnanya mulai ada yang coklat, diangkat lalu ditiriskan. Teman-teman, untuk resep ini termasuk isiannya banyak ya. Jadi memang pesenannya tuh maunya yang montok, yang daging ayamnya isinya banyak. Sudah selesai. Ini adalah sosis Solo beserta risol. Untuk risolnya sudah saya posting ya di video sebelumnya. Selamat mencoba. Sampai ketemu lagi.